Kalau kita jujur, hampir semua orang hari ini lagi sibuk cari satu hal, ya, ketenangan hidup. Ada yang nyari lewat uang, ada yang ngejar jabatan, ada juga yang berharap dari pengakuan orang lain. Masalahnya, semakin kita ngejar hal-hal itu, semakin kali yang kita dapat malah kebalikannya. Gelisah, cemas, bahkan stres. Padahal, menurut filsuf kuno sampai psikologi modern, kunci ketenangan itu bukan di luar diri kita, tapi di cara kita berpikir. Hari ini, saya mau bagikan 3 pola pikir yang kalau kamu benar-benar resapi, hidupmu bisa jauh lebih tenang. Bukan karena masalah yang hilang, tapi karena cara pandangmu berubah. Filsafat Stoa dari Yunani kuno bilang, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak. Bijaklah membedakan keduanya. Psikolog Julian Rotter juga meneliti soal ini. Dia menyebutnya locus of control. Orang yang sadar dia hanya bisa mengontrol tindakannya, bukan hasil akhirnya. Cenderung lebih tenang dan lebih bahagia. Coba tanya sendiri, berapa banyak energi kita habis cuma buat mikirin hal yang sebenarnya gak bisa kita atur. Mulai dari komentar orang lain, gosip tetangga, bahkan hasil dari usaha kita sendiri. Bayangin kamu lagi nyetir, kamu bisa atur setir dan gas, tapi kamu gak bisa atur siapa yang tiba-tiba nyebrang di depan kamu. Kalau kamu ngotot mau ngontrol semuanya, ya yang ada malah celaka. Kalau dipikir-pikir, banyak stres kita itu lahir bukan karena masalahnya, tapi karena kita salah fokus. Kita mau ngatur hal-hal yang memang bukan di wilayah kita. Jadi pola pikir pertama, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Lepaskan sisanya. Ketika kamu berani melepas, justru disitulah kamu lebih tenang. Coba buka media sosial, apa yang sering muncul? Teman pamer beli rumah baru, sepatu baru, posting liburan mewah, atau update kenaikan jabatan. Tanpa sadar, kita bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Dan yang sering muncul di kepala kita adalah, kok aku belum sampai sana ya? Padahal kalau dipikir, kita bahkan gak tahu apa yang benar-benar terjadi di balik layar hidup orang lain. Psikolog Leon Festinger menyebut ini soal comparison theory. Memang, manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Tapi penelitian juga nunjukin, makin sering kita lakukan, makin kita merasa kurang, makin stres, makin gak puas dengan diri sendiri. Kalau pola pikirnya diubah, hidup saya adalah perjalanan unik, bukan kompetisi dengan orang lain. Tenang itu akan datang. Bayangin kamu ikut lari maraton. Tiap orang punya pace sendiri. Ada yang start duluan, ada yang finish belakangan. Kalau kamu sibuk bandingin lari 2 kilometermu dengan orang lain yang udah lari 10 kilometer, kamu gak akan pernah menikmati langkahmu sendiri. Dan ingat, orang yang kelihatan lebih dulu sampai belum tentu lebih bahagia. Ada orang yang finish cepat tapi jatuhnya sakit. Ada juga yang pelan tapi konsisten, akhirnya sehat dan kuat sampai akhir. Jadi pola pikir kedua, berhenti menjadikan hidup sebagai kompetisi. Mulai lihat hidup sebagai perjalanan. Kamu punya ritme sendiri, kamu punya waktu sendiri. Dan ketenangan itu lahir ketika kamu mulai berdamai dengan ritmemu. Pola pikir terakhir ini sederhana, tapi paling dalam. Apapun yang kita alami, itu tidak abadi. Psikolog Sonja Lyubomirsky dalam penelitiannya tentang kebahagiaan bilang, baik rasa senang maupun rasa sedih, intensitasnya akan menurun seiring waktu. Bahasa gampangnya, manusia punya kemampuan alami untuk kembali ke titik normal setelah badai. Artinya apa? Kesedihanmu akan reda,
kegagalanmu akan lewat, masalah besar pun akhirnya akan surut. Tapi jangan lupa, kebahagiaan juga begitu. Momen indah, pencapaian besar, itu pun gak ada yang abadi. Kesadaran ini bikin kita lebih tenang di dua situasi. Saat susah, kita bilang ke diri sendiri, ini gak selamanya, saya pasti bisa lewatin. Saat bahagia, kita belajar menghargai momen karena kita tahu itu pun akan berlalu. Ada pepatah lama, this too shall pass. Kalau ini kita yakini, kita nggak akan terlalu larut dalam duka dan nggak akan terlalu sombong dalam bahagia. Yang ada, hati kita lebih stabil dan lebih tenang. Jadi, 3 pola pikir ini kalau kamu resapi, bisa benar-benar mengubah cara kamu melihat hidup. Fokus hanya pada yang bisa kita kontrol. Hentikan kebiasaan menjadikan hidup sebagai kompetisi. Dan ingat bahwa semua akan berlalu. Kalau pola pikir ini jadi gaya hidup, ketenangan bukan lagi hal yang kamu cari keluar sana, tapi sesuatu yang otomatis muncul di dalam dirimu. Sekarang saya mau tanya, dari 3 pola pikir tadi, mana yang paling kena buat situasi hidupmu sekarang? Tulis di kolom komentar, karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk dukung channel Sada Talks. Dan buat kamu yang mau lebih serius membangun citra diri, saya punya ebook versi terbaikmu tentang membangun personal branding di era digital. Kenapa saya bikin ebook ini? Karena saya percaya setiap orang punya versi terbaiknya sendiri. Dan salah satu caranya adalah lewat personal branding. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep growing, keep moving forward.